Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Sahzal Pahlavi, di channel yang baik ini. Para pemirsa dimanapun saja berada, kali ini saya akan bacakan terkait kondisi Anies Baswedan yang selalu kalah di dalam setiap survei. Dan dalam setiap survei boleh dikatakan, terutama di survei-survei yang sudah masyhur ya, tidak pernah sama sekali Anies Baswedan menang di lembaga survei. Yang ada dia itu hanya menang dari Prabowo. Yang selalu di atas itu Ganjar Pranowo. Terkadang Anies nomor 2, Pak Prabowo nomor 3, Pak Prabowo nomor 2, Anies Baswedan nomor 3 ya, seperti itu yang silih berganti, yang nomor 2 dan nomor 3. Kalau yang nomor 1 itu tidak pernah tergoyahkan. Kira-kira ada apa di balik semua itu? Coba mari kita baca beritanya ya. Saya kutip dari Anies Baswedan. Wow. Saya kutip dari Warta Ekonomi dengan judul Wow, ternyata segini biaya sekali survei. Pantas Anies Baswedan tak pernah berada di posisi teratas. WE Newsworthy Jakarta. Pengamat politik Refli Harun menyebut bahwa berdasarkan hasil survei dari lembaga-lembaga yang diklaim kredibel, Anies Baswedan tidak pernah menduduki posisi teratas. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu menduduki posisi 3 besar, dengan nomor 1 antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anies tidak pernah nomor 1, dia paling 3 besar. Jadi nomor satunya itu bergantian antara Ganjar sama Prabowo, ucap Refli Harun. Politikus senior Nasdem Zulpan Lindan pun menanggapi keresahan Refli Harun terkait hasil survei Anies Baswedan. Ketika berbincang dengan Refli Harun, Zulpan Lindan mengatakan bahwa pendanaan dari lembaga survei tersebut tidak diketahui karena satu survei saja bisa memakan dana 300 juta hingga 1 miliar. Sampai hari ini selalu Ganjar nomor 1 kan, Anies nggak pernah nomor 2. Juga nomor 3, kita nggak tahu nih survei ini, ucap Zulpan yang dikutip dari YouTube Refli Harun Rabu 26 Oktober. Ya kayak Pak Refli bilang tadi, ini siapa kan declare? Siapa yang bayar sih survei ini? Kan survei ini sekali survei aja bangsa sampai, sekali survei saja bisa 300 sampai 1 miliar saya kira tambahnya. Jika lembaga-lembaga tersebut melakukan survei sekitar 10 kali, maka akan memerlukan biaya kurang lebih 10 miliar. Dan ini tidak mungkin gratis. Ya. Kalau 10 kali survei 10 miliar, mereka kan nggak mungkin membuat survei ini gratis. Oleh karena itu, kalau saya sebenarnya sekali-sekali kita terobos calon presiden kita, nggak usah pakai survei pungkasnya. Ya. Jadi para pemirsa, itulah fenomena lembaga survei yang ada pada saat ini, dan yang menyampaikannya itulah bukan orang biasa. Beliau merupakan Zulpan Lindan, merupakan salah seorang politisi senior dari Partai Nasdem, akan tapi sudah dipecat. Sebelumnya beliau aktif di PDI Perjuangan. Tentu dalam menyampaikan pendapatnya tidak mungkin Zulpan Lindan tanpa data, ya, tanpa fakta. Karena dia pernah aktif di partai politik, tentu dia tahu segala fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam partai politik yang anggaplah kan tujuan parpol itu untuk mendapatkan kenapa orang masuk lembaga partai politik, salah satu tujuannya adalah untuk mendapat jabatan. Nah, bagaimana caranya untuk mendapat jabatan? Salah satunya adalah bagaimana caranya untuk mendapat jabatan? Ya, salah satu caranya adalah dengan mempengaruhi opini publik. Bagaimana mempengaruhi opini publik? Salah satu caranya adalah melalui lembaga survei.
Karena ada satu teori dalam pemilu bahwa rakyat itu akan memilih calon yang berpotensi menang. Itu teori secara umum ya. Kenapa? Untuk apa saya memilih ini? Juga dia kalah di lembaga survei, dia kalah pamor dari lembaga yang lain. Nah, maka dalam kesempatan ini lembaga survei digunakan untuk mempengaruhi opini publik ya. Bayangkan ya, untuk biaya sekali survei saja itu antara 300 sampai 1 miliar rupiah. Itu sekali survei ya. Padahal yang disurvei cuma 1.200 orang, bahkan terbanyak itu sampai 2.500 orang. Membutuhkan biaya 300 juta itu untuk survei tingkat lokal biasanya. Tingkat lokal hanya pilkada atau pilgub. Kalau levelnya presiden, tentu itu minimal 1 miliar. Dan survei itu kan tidak dilakukan hanya sekali. Dia dilakukan berkali-kali. Sampai 10-15 kali. Bayangkan kalau survei dilakukan 10 kali, berarti itu membutuhkan dana sampai 10 miliar. Saya pernah ada pengalaman. Ada salah seorang teman saya ya, ketika ada pemilihan wali kota, anggaplah pimpinan daerah ya. Dalam hal ini wali kota, sang calon ini minta tolong kepada lembaga survei untuk mengetahui elektabilitasnya. Dia bayar lembaga survei dengan sekiannya. Nah, teman saya ini diminta. Nah, ketika dia diminta, otomatis kan dalam pikirannya, dalam hatinya, karena sudah dibayar oleh calon tertentu, ya tidak mungkin untuk tidak menaikkan elektabilitas dari sang calon tersebut. Nah, kira-kira seperti itu, dan faktanya seperti yang disampaikan oleh Zulpanlindan itu ya. Tanpa ada bukti, saya pikir agak ada kemiripan dengan apa yang disampaikan oleh Zulpanlindan. Sebab coba dibayangkan ya, secara logika, apa tujuan lembaga survei melakukan survei? Ya. Bisa enggak dia melakukan survei secara ikhlas, lillahi ta'ala misalnya, tanpa ada sokongan dana, tanpa ada donatur dari pihak luar misalnya. Dan apa juga keuntungannya bagi lembaga survei untuk melakukan survei? Kalau tidak untuk kalau tidak untuk mencari uang misalnya. Makanya kan sampai hari ini belum ada lembaga survei yang berani, yang pernah mengungkapkan ke publik bahwa aliran dana surveinya itu berasal dari si A, si B, si C. Kan tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang pernah mengumumkan siapa donaturnya, siapa investor di balik semua itu. Nah, akan tapi ya, lembaga survei sebagai suatu kaidah ilmiah, ya kita harus mempercayainya karena ini dilakukan di seluruh dunia. Ya, di Amerika, apalagi di Amerika, Eropa dan sebagainya, itu dilakukan di seluruh dunia. Dan apakah itu salah? Ya, tentunya tidak salah. Salah satu tujuannya adalah untuk mengawal demokrasi. Cuman kadang ya, mengawal pemerintahan, untuk mengawal demokrasi, dan tidak jarang kali ini apapun semuanya berdasarkan survei. Kesuksesan pemerintah diukur dari dapat dilihat dari lembaga survei. Kepuasan rakyat kepada pemerintah juga diukur dari lembaga survei. Prestasi pemerintah dan sebagainya juga dilihat dengan melakukan survei. Nah, ini tempat tidak adanya. Kok bisa keberhasilan pemerintah dilihat dari survei yang dilakukan masyarakat, bukan berdasarkan fakta di lapangan. Makanya tidak jarang terkadang apa yang kita rasakan itu berbeda dengan hasil survei itu sendiri. Nah, patut wajar kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis sebetulnya. Wajar kita melemparkan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk menjawab keresahan yang ada di masyarakat seperti yang disampaikan oleh Refli Harun dan Zulpanlindan dalam suatu acara terkait dengan biaya lembaga survei. Dari mana lembaga survei akan bisa mendapatkan uang 300 juta misalnya atau sampai 1 miliar? Kalau bukan dari investor politiknya, pasti ada kepentingan seseorang atau tokoh siapapun itu untuk melakukan survei guna melihat
elektabilitasnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.